Halo, selamat siang Dokter Robi. Senang sekali Selamat kali ini siang, Alfia apa bertemu Ya, dengan kabar? sama-sama. narasumber yang informatif langsung dari konsultan dokter yang memiliki ilmu dan informasi yang pastinya secara ilmiah ya yang bakal kita bahas. Nah, kali ini topik yang dibahas mengenai kesuburan. Karena kan banyak nih yang mulai program hamil atau mungkin ada beberapa pertanyaan tentang kesuburan. Nah, kita ingin membahasnya lebih dalam secara ilmiah langsung bersama narasumbernya. Terima kasih ya Dok atas kedatangannya. Meskipun kita jauh nih, tapi kita bisa telekonferensi karena tidak menjadi halangan lah kita berjauhan. Sekarang lagi di luar kota ya, Dok ya? Lagi Iya, perjalanan. di kota lagi ada kerjaan. Ya, terima kasih ya, Dok, atas waktunya. Masih menyempatkan untuk berbagi informasi dan beberapa edukasi lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Kalau OC selalu dong, pasti. Oke. Nah, untuk hari ini kita mau membahas tentang kesuburan atau kehamilan nih, Dok. Kan saya baca-baca juga nih, beberapa pasangan kan ingin memiliki anak, tapi perlu diperhatikan beberapa hal yang menyebabkan mungkin adanya gangguan kesuburan atau apa ya, anggaplah wanita yang paling banyak memiliki masalah dan lain sebagainya. Nah, saya di podcast kali ini, di telekonferensi kali ini mau meluruskan hal itu gitu, Dok, berdasarkan ilmiahnya gitu. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Dok, apa sih Dok yang sebenarnya menjadi masalah terhadap kesuburan? Karena kan mungkin biasanya orang-orang beranggapan, oh ini karena ceweknya kurang menjaga kesehatan atau lain sebagainya, atau mungkin karena mitos-mitos lainnya. Mungkin bisa diluruskan Dok mengenai kesuburan ini. Iya, berarti kalau kesuburan nih menyangkut dua pasangan ya, pria dan wanita. Udah pasti kalau yang namanya berkeluarga, pasti kita pengen memiliki keturunan, ingin memiliki keturunan ya. Berarti kan ini masuk ke ranahnya proses kehamilan ya. Nah, kita tahu kehamilan ini kan terjadi dengan memerlukannya dua sel ya, yang saling bertemu, yakni sel telur yang ada pada wanita dan sel sperma pada pria. Nah, dalam proses terjadinya kehamilan sendiri, mana yang lebih memiliki peran? Nah, ini penting. Kesuburan laki-laki dan kesuburan wanita, ya ini harus benar-benar kita jaga. Nah, itu ada by prosesnya. Biasanya dari segi fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi kedua faktor ini, ya faktor pria dan wanita, ini sama-sama mempengaruhi terjadinya kehamilan. Jadi untuk terjadinya kehamilan yang sehat, itu perlu kualitas sel telur yang baik dan kualitas sel sperma yang baik. Nah, ini kan udah sering kalau kita ke dokter spesialis kebidanan atau konsultan kandungan ya, bagian fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Selalu dokter-dokter spesialis itu ya pasti bilang antara kedua belah pihak harus dijaga kesuburan antara sel telur dan sel sperma yang baik, itu akan membuat terjadinya proses kehamilan. Jadi ya harus saling mendukung kedua faktor ini. Nggak bisa kita mengharapkan, oh wanitanya aja yang harus subur. Nah, nggak bisa juga kita harapkan, oh prianya yang harus top chair. Tapi Ya keduanya harus saling menolong. tapi Ya. info di luar itu kenapa ya, Dok? Kayak lebih menyudutkan si wanitanya nih. Wah, ini biasanya wanitanya yang kurang subur itu mungkin karena apa ya, Dok ya? Saya juga jadi penasaran nih. Ya, ini dari ada faktor bisa kita bilang mitos ya, kebudayaan, kepercayaan dari keluarga, termasuk juga ego dari si prianya. Jadi kan kalau seorang pria udah jadi seorang kepala keluarga, berarti kan dia yang memimpin. Dia menganggap dirinya enggak punya masalah. Si wanita harus membawakan keturunan sehingga akan memberikan keturunan kepada keluarga si pria dan membawa nama keluarga si pria. Ya Oh, ini enggak benar. Ini dari faktor kebudayaan saja ya. perlu diluruskan ya, Dok. Betul. Harus diluruskan, mana yang bengkok harus diluruskan. Yang lurus harus tetap dijaga biar tetap lurus. Siap-siap.
Nah, ini sebenarnya cara biar tahu diri kita ini subur atau enggak itu apakah harus periksa atau bisa dilihat dari sisi luarnya, Dok? Nah, kalau untuk wanita biasanya masa subur ini secara fisik ya, secara Mm-mm. fisiknya. Masa suburnya itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari Mm-mm. sebelum masa haid berikutnya. Jadi dengan kata lain, rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah haid pertama, menstruasi terakhir. Jadi hal ini berlaku bagi wanita yang dimana punya siklus menstruasi teratur sekitar 28 hari. Tapi kalau dia lebih, ya berarti ada perhitungannya. Terus kalau dia mungkin lebih cepat, biasanya dikurang jadi 7 hari. Lebih cepat proses pematangannya. Jadi kan ya, kalau kita lihat secara awam tuh, nggak semua wanita juga mengalami menstruasi yang pas. Ada yang Iya. mungkin tempo waktunya pas 28 hari. Ada mungkin dia lebih karena faktor lelah, stres, atau pematangan yang lambat. Itu bisa jadi lebih. Atau mungkin faktor kelelahan atau stres atau gangguan tertentu, jadi dia bisa lebih cepat. Biasanya itu dihitung. Kalau kita konsultasi ke dokter kebidanan, Iya. itu biasanya dokter akan menanyakan tanggal asal mulai haid pada bulan kemarin itu pada tanggal berapa. Nanti itu akan dihitung. Nah, Kalau terus misalkan, kalau secara fisik, mm, tanda-tanda masa subur wanita ini untuk memperkuat perkiraan masa suburnya, jadi kita juga bisa mengamati tanda-tanda subur wanita ini satu dengan meningkatnya suhu tubuh. Suhu tubuhnya itu bisa naik di antara 35 sampai 36, sekian. Jadi kayak seperti agak lebih meriang gitu. panas ya. Oh, Terus kalau meriang enggak lah. Ya, enggak. jadi agak merasa hot aja dia. Terus nyeri akibat ovulasi itu bisa. Ovulasi itu proses pembuahan ya. Itu bisa. Terus perubahan pada air liur. Biasanya kalau dia lagi masa subur, air liurnya itu produksinya jadi lebih banyak. Kadang-kadang ada juga yang dia istilahnya sering meludah karena liurnya banyak. Nah, terus kalau mau segi fisik di bagian femininnya, itu muncul lendir. Lendir itu bisa bentuk warnanya seperti putih telur, bisa seperti itu, atau bisa seperti putih susu yang bening, itu juga bisa seperti itu. Nah, itu menunjukkan kalau si wanita lagi dalam proses masa subur. Kalau untuk pria, itu biasanya bisa kita lakukan tes fisik dari riwayat kesehatannya. Nah, salah satu tesnya bisa diikutin untuk mengetahui masa subur pada pria dengan tes fisik ini, itu bisa dicek di klinik ya, klinik kesuburan atau kebidanan juga bisa. Yang kedua, bisa dengan analisis sperma. Jadi ini spermanya di laboratorium dicek, dilihat benih spermanya seperti apa, jumlahnya banyak enggak, ada maksimum jumlah yang banyak. Terus dari segi fisik sperma yang benar itu adanya kepala, ekor, yang dia geraknya cepat, kencang, tidak ada mengalami gangguan bentuk anatomi dari spermanya. Nah, itu biasanya kalau dia per milinya di atas 15 juta, itu biasanya bagus. Terus ada juga tes hormon. Nah, tes hormon ini termasuk tes hormon prianya, mulai dari androgen, testosteron, FSH, itu diperiksa, dilihat bagus atau enggak. Terus faktor genetik. Nah, faktor genetik itu bisa mempengaruhi juga. Apakah di dalam keluarganya itu aman-aman aja, nggak ada yang cacat fisik atau mental. Jadi contohnya seperti kayak Down syndrome, itu bisa ada faktor genetik yang bisa mempengaruhi kesuburan si pria. Oke. Nah, kalau misalkan nih dok, kan beberapa waktu nih saya pernah nih menstruasinya terlambat 1 atau 2 bulan. Apakah itu bisa dikatakan normal? Atau mungkin itu cukup berbahaya? Bagaimana ya itu dok? Kalau 1-2 bulan itu mesti kategorinya normal. Tapi kalau dia sudah di atas 6 bulan, bahkan itu prosesnya berlanjut sampai
setahun, 2 tahun atau lebih. Nah, ini ya kita harus segera periksa ke laboratorium. Kita harus konsultasi ke dokter. Nanti dokter akan kasih recommendation itu ke laboratorium, hal apa aja yang harus diperiksa, balik ke dokternya, nanti akan dievaluasi. Oke. Tadi kembali lagi yang di pria. Kalau mungkin wanita kan kelihatan dari masa menstruasi nih. Nah, kalau untuk dari prianya sendiri, apakah bisa langsung dilihat secara fisiknya? Mungkin bisa dikatakan, oh, pria ini masih kurang subur dan lain sebagainya. Kan kadang di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak mau lah medical check up sebelum tahu secara fisiknya sedang mengalami gangguan gitu ya, Dok. Dari otot, kekencangan tubuh, terus biasanya kalau orangnya agak botak sedikit, terus ada pertumbuhan bulu yang banyak di tubuhnya secara fisik, itu biasanya menandakan laki-lakinya itu kualitasnya bagus fisikalnya. Tapi kalau dari lifestyle juga harus kita perhatikan. Bagaimana kehidupan lifestyle-nya? Apakah orang tersebut banyak mengkonsumsi lemak jenuh, terus dia ada konsumsi antioksidan atau enggak, terus jenis karbohidratnya apa saja, banyak makan serat atau enggak, proteinnya cukup atau enggak, itu semua mempengaruhi. Itu kan bagian daripada lifestyle. Terus alkoholisme ataupun merokok, seorang perokok berat ya, itu bisa mempengaruhi kualitas spermanya. Ya. Nah, untuk yang sedang program hamil nih, Dok, menghitung masa kesuburan atau memperkirakan masa kesuburan itu apakah penting dalam bagian dari program ini? Bisa. Jadi balik lagi tadi, kayak kita menghitung masa subur si wanita itu bisa. Terus sekarang tuh ada alat yang mendukung. Alat itu bisa dibeli di apotek dan nanti bisa dicek oleh si wanita untuk menentukan masa suburnya. Ya. Jadi ada tes pack masa suburnya seperti itu. Langsung di apotek umum ada ya, Dok ya? Ada. Biasanya kalau kita tanya ke apotek, mereka selalu sediakan. Ya. Nah, tadi kan mungkin gejala-gejalanya nih, Dok. Sekarang cara merawatnya gimana, Dok? Supaya ya menghindari itu tadi, atau misalkan memang sudah buruk nih mau diperbaiki, itu gimana caranya? Kalau ini berarti antara wanita dan pria tadi ya? Nah, iya, cara ada beberapa cara yang mungkin bisa meningkatkan kesuburan atau memperbaiki ya secara alami. Ini yang dimaksud ya. Iya. Nah, secara alami, jadi satu, perhatikan kita konsumsi makanannya kayak antioksidan enggak? Antioksidan bisa kita dapat dari sayur, buah, suplementasi, seperti itu ya. Terus yang kedua, kita lihat makanan sarapannya banyak apa sedikit. Oh, dari sarapan ya, Dok? Betul. Jadi kalau biasanya kita sarapan terlalu sedikit, itu juga akan mempengaruhi daya kerjanya otak kita. Nah, kan kita tahu segala bentuk yang namanya hormon pertumbuhan HGH, input dari segala terjadinya bentuk hormon, ini mempengaruhi. Jadi, bagaimana cara kita konsumsi sarapan ini? Apakah kayak protein, atau hanya karbohidrat saja, atau mungkin sama sekali nggak sarapan? Nah, ini sangat mempengaruhi. Kalau nggak sarapan sama sekali, ya nggak boleh juga. Tubuh kita, otak kita itu butuh energi pagi hari untuk melangsungkan kinerja dari segala macam organ tubuh kita. Jadi kan kayak kesuburan pria dan wanita ini kan ada organ yang berproduksi menghasilkan itu. Kalau pada wanita ya bagian indung telurnya untuk menghasilkan sel telurnya. Terus pada pria itu pada testisnya untuk menghasilkan jumlah sperma yang bagus. Nah, ini harus diperhatikan dari segi konsumsi ya, sarapannya juga kita harus perhatikan. Enggak dia sarapan sama sekali, ya apa yang mau dibakar, apa yang mau dikelola, kan gitu. Terus kayak lemak. Lemak itu ada 2 jenis, ada lemak sehat, ada lemak yang kurang baik. Nah, tapi sebenarnya kedua lemak ini tidak ada yang jahat kalau kita bisa menghandle-nya. Yang penting kita kontrol ya, kita kontrol
selalu kita konsum lemak yang tidak jenuh karena itu bersifat sehat. Jadi Contohnya dia tuh bisa kayak makan alpukat boleh, atau konsumsi omega 3 atau gabungan dari omega 3, 6, 9 itu bisa, apa? dari bahan-bahan makanan tersebut kayak ikan itu juga bisa. Jadi lemak sehat itu banyak ya, bisa kita googling, dari kacang-kacangan juga itu bisa. Terus Oke. kalau lemak jenuh ya dari trans fat, dari kayak daging-dagingan yang putih lemaknya itu terlalu tinggi, itu kan jenuh. Nah, itu kalau terlalu banyak kita konsum juga nggak baik. Terus kurangi karbohidrat. Kalau kita aktivitasnya kurang, nggak juga ada olahraga, mungkin aktivitas kita itu ringan, jangan terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Karena Kayak apa? nasi putih gitu ya. Karbohidrat ini kalau nggak dibakar, ya seperti nasi ya. Karbohidrat ini kalau nggak dibakar, dia akan dirubah jadi gula. Oh, Gula dibakar itu akan disimpan jadi bentuk lemak. Ya orangnya jadi tambah lama tambah gemuk. Bisa mempengaruhi kesuburan. oke. Terus perhatikan makanan seratnya. Seratnya banyak enggak? Karena serat ini membantu membentuk enzim di dalam pencernaan. Nah, enzim itu juga mendukung untuk membentuk proses pembentukan hormon di dalam tubuh. Jadi banyak enzim di dalam tubuh kita. Ada 100 macam enzim. Nah, salah satunya kerja enzim kita ini bisa membantu membentuk proses kayak si pria testosteronnya jadi baik, kalau wanita estrogen dan progesteronnya itu jadi stabil. Terus lihat sumber proteinnya. Protein itu jangan hanya satu macam, tapi ya divariasikan dari kacang-kacangan, dari ikan, dari daging, telur, ayam, daging putih ya, daging putih, daging merah itu dikombinasi biasanya. Tidak hanya dengan satu bentuk macam protein. Terus ya aktif bergerak, olahraga. Olahraga itu bagus. Olahraga membakar kalori, bisa menstabilkan berat badan jadi lebih ideal. Yang kedua, dia mempengaruhi proses pembentukan hormon kita jadi lebih stabil. Baik. Nah, tadi mungkin dikatakan juga pengaruh keluarga nih. Apakah kelainan kromosom dan penyakit genetik itu juga menurunkan kesuburan? Ya, jadi meski kesuburan ini tidak dapat diturunkan, ya, tapi ada satu penelitian dari luar negeri menyatakan bahwa kondisi genetik tertentu ini dapat mempengaruhi kesuburan. Jadi mempengaruhi ya. Oh, bukan Jadi dia lebih menyebabkan tidak mempengaruhi. subur gitu ya, Dok, maksudnya. Jadi lebih mempengaruhi. Jadi secara umum kelainan genetik ini bisa dibagi dua kategori. Jadi itu bisa jadi cacat gen tunggal ya, cacat gen tunggal, atau dia ada kelainan kromosom seperti itu. Oke. Tapi ini masih bisa diupayakan untuk kembali subur dan normal gitu kan, Dok? Kalau cacat gen tunggal atau kromosom sangat sulit, tapi bukannya tidak bisa, cuman sangat sulit. Jadi ada perjalanan proses-proses tertentu yang harus diikuti dalam pengobatannya. Baik. Nah, itu mungkin PR-nya ya, Dok, untuk yang memang kelainan gen atau kromosom tadi. Nah, tapi untuk yang lainnya nih masih ada harapan ya, Dok, jika memang melakukan makanan yang bernutrisi, melakukan kegiatan-kegiatan yang aktivitas yang sehat atau lifestyle kayak gitu masih memungkinkan ya untuk diperbaiki kesuburannya. Betul. Baik, Dok. Jadi ya selain makanan mungkin kan di dunia masa sekarang ini ada juga kan masyarakat memperhatikan kira-kira contohnya vitamin apa, Dok, yang bagus untuk kesuburan. Sebenarnya bukan vitamin ya, lebih ke arah suplementasi. Jadi kalau kita ada kurang mengkonsumsi makanan yang alamiah, tetap yang alamiah itu yang paling baik ya. Kalau kita kurang mungkin menyiapkannya, mungkin bisa kita barengi dengan suplementasi multivitamin mineral yang lengkap. Kalau yang suplementasi itu biasanya yang kandungannya mungkin ada mengandung glutathione, L-glutathione ya, seperti itu. Itu pengaruhnya besar ya, memang Dok? di dalam
Iya, jadi di dalam jurnal medis itu memang ada disebutkan kalau L-glutathione mampu membantu meningkatkan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Oke. Nah, berarti untuk penonton channel YouTube ini disarankan ya dok untuk mencari minuman atau makanan yang sekiranya mengandung nutrisi seperti L-glutathione, kolagen, L-arginin dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesuburannya. Bisa, boleh. Kalau pada prianya mungkin suplementasi yang mengandung arginin, ginseng, atau cordyceps ya, itu bisa. Kalau pada wanitanya itu mungkin bisa ke glutathione, terus bisa juga antioksidan yang lain, yang dari tomat, yang dari stroberi, itu bisa. Ya, bahkan yang mengandung kolagen sedikit itu juga mampu membantu kesuburan. Jadi nggak cuma kombinasi kayak kecantikan ya kolagen ya? glutathione, kolagen, terus antioksidan yang lainnya. Iya, jadi tidak hanya di kecantikan ya, kolagen itu banyak manfaatnya di bidang ortopedi, untuk kesehatan tulang rangka kita juga kolagen membantu, bisa meredakan yang namanya pada penyakit rematik ya, osteoartritis gitu, dia bisa membantu mengurangi rasa sakit pegel-pegel pada area sendi. Oke. Jadi banyak manfaatnya ya. Iya. Banyak manfaatnya sekali nih, apalagi tadi L-glutathione, arginin, ginseng itu tadi yang Iya. mungkin orang-orang masih belum terlalu ngeh lah kalau mengkonsumsi itu bakal berefek juga pada kesuburan nih. Jadi untuk yang nonton kali ini bisa nih nanti coba cari minuman atau makanan atau yang semuanya bersumber yang disebutin Dokter Bobi tadi untuk menambah kesuburan dan mempermudah program hamil gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan lainnya dok yang mungkin bisa disampaikan atau dijadikan catatan nih untuk orang-orang yang sedang program hamil dan kesuburan. Pesen-pesennya ya itu tadi ya, lebih ke kalau mau proses alamiah, konsumlah makanan yang kaya antioksidan, sarapan yang baik, hindari lemak jenuh, kurangi karbohidrat, ya. Terus ganti jenis karbohidratnya. Kan karbohidrat nggak hanya nasi, tapi itu Singkong bisa gitu ya, dari kentang. ubi-ubian, ya bisa dari gandum juga. Jadi banyak jenis karbohidrat yang kita konsum juga itu baik. Jadi tidak hanya nasi aja. Terus makan seratnya ini harus mendukung. Kebanyakan kalangan kita di Indonesia ini masih kurang makan serat, sehingga juga sering orang bisa mengalami obesitas. Nah, terus ganti sumber proteinnya diganti-ganti. Jangan makannya kambing aja atau daging sapi aja, tapi diganti-ganti. Bisa ikan, bisa ayam, barengi telur juga, atau seafood yang lainnya itu boleh. Sama ya, jangan lupa usahakan minimal seminggu 2 kali kita bisa berolahraga, cukup setengah jam sampai 45 menit. Itu bisa membuat taraf metabolisme tubuh kita itu jadi stabil. Disesuaikan dengan umur kita juga ya. Baik dok, terima kasih banyak atas informasinya, kupas tuntasnya baik secara ilmiah maupun secara medis, fakta dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan oleh-oleh nih hari ini nih tentang informasi mengenai kehamilan dan kesuburan. Dan untuk sahabat channel YouTube OC Ngobrol OC ini selalu pantengin YouTube OC dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya. Dan terima kasih banyak Dr. Bobi, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk mendapatkan informasi lainnya yang pastinya bermanfaat. Terima kasih banyak dok.